what's up? Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan rapikan dulu tempat duduknya terlebih dahulu. Dan kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doanya. Ketua kelas 10 IPA 2 siapa? Jadi, Pak. Silahkan oleh Dedi dipimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Dedi selaku ketua kelas 10 IPA 2. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah Baik, baik, Pak. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Arif Hidayat Hadir. Dedi Koswara, Hadir. Ilham Fahman, Muhammad Taufik Rahman, Hadir. Fahmi Muhammad Tauji, Debbie Registiana. Hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya? Saya, Pak, Ya silahkan Dedi. tentang tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, Pak. Betul sekali, materi minggu lalu kita membahas tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah kan minggu kemarin itu kita membahas ada beberapa contoh spesies. Ada yang masih ingat ya spesies dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Saya Pak, Ya silahkan Ilham. untuk paku ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Sementara tumbuhan lumut itu ada lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut daun, Pak. Ya betul sekali, saudara Ilham. Tepuk tangan dulu dong buat Ilham. Nah, terus ada yang masih ingat tidak karakteristik dari tumbuhan lumut? Saya, Pak. Ya silahkan Dedi. Untuk tumbuhan lumut karakteristiknya yaitu berwarna hijau karena mempunyai klorofil, gametofit lebih dominan daripada sporofit, hidup di tempat basah atau lembab, dan peralihan dari talofit ke kormopita. Ya betul sekali ya yang dipaparkan oleh Dedi tentang karakteristik tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut sendiri itu memiliki klorofil. Klorofil tersebut berguna untuk melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan lumut sendiri sudah bisa melakukan fotosintesis. Kedua, ciri yang kedua yaitu fase gametofit lebih dominan dari fase sporofit karena fase gametofit itu lebih panjang hidupnya dibandingkan fase sporofit. Dan tumbuhan lumut yang sering kita temui sehari-hari itu pada fase sporofit. Terus ciri yang ketiga yaitu tumbuhan lumut hidup di habitat yang lembab karena akarnya yang masih sederhana dan akarnya itu belum bisa menyerap air yang terlalu banyak, jadi masih diperlukan tempat yang lembab. Akar tersebut disebut juga rhizoid. Nah, ciri yang keempat tadi yang disebutkan oleh Dedi, peralihan dari filofita ke kormofita. Jadi tumbuhan lumut itu sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, Bapak ingin bertanya kembali, sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah mengenal tumbuhan berbiji? Hanya sebagian, Pak. Nah, bagaimana ciri-ciri tumbuhan tersebut? Belum tahu, Pak. Nah, baik, untuk mengetahui jawaban tersebut, maka hari ini kita akan belajar mengetahui mengenai tumbuhan berbiji. Ikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan benar ya. Boleh dihidupkan nggak proyektornya? Bapak minta tolong. Baik, Pak. Nah, manfaat kita belajar dari tumbuhan berbiji tersebut yaitu kita dapat mengetahui karakteristik dari tumbuhan berbiji tersebut dan cara reproduksinya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu ada 4.
Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tumbuhan berbiji melalui kegiatan pengamatan dan studi literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan tumbuhan berbiji berdasarkan perbedaan karakteristiknya dengan studi literatur dengan kajian yang tepat. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan reproduksi tumbuhan berbiji melalui kegiatan pengamatan dan studi literatur dengan tepat. Keempat, peserta didik mampu menyajikan laporan tertulis mengenai klasifikasi tumbuhan berbiji melalui kegiatan pengamatan dan studi literatur dengan tepat. Nah, Bapak mempunyai gambar dari contoh tumbuhan berbiji. Silahkan kalian amati terlebih dahulu gambar tersebut. Nah, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu gak tanaman tersebut tanaman apa saja? Saya Pak. Ya, silahkan Dedi. Gambar A tumbuhan padi, gambar B tumbuhan jeruk, gambar C itu pohon melinjo Pak. Ya, betul sekali ya. Itu yang disebutkan oleh Dedi. Nah, dari tumbuhan tersebut kita dapat itu berbeda-beda dari strukturnya dan morfologinya juga. Nah, dari gambar tersebut ada yang kalian ingin tanyakan nggak mengenai gambar tersebut? Saya Pak, Ya, silakan Ilham. kenapa pada tumbuhan mangga dan tumbuhan padi itu berbeda bentuk daunnya Pak? Ya, ada lagi? Saya Pak. Apa manfaat dari tumbuhan-tumbuhan tersebut? Terus ada lagi nggak? Ya, Saya Pak. ya, silakan Ilham. Bagaimana caranya mengklasifikasikannya Pak? Terus ada lagi? Saya Pak, bagaimana cara bereproduksi tumbuhan tersebut Pak? Nah, beragam sekali ya pertanyaan dari kalian. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan problem statement pada pertemuan kali ini, yaitu ya, bagaimana cara mengklasifikasikan tumbuhan berbiji dan cara reproduksi dari tumbuhan berbiji. Nah, silahkan untuk mengetahui jawaban tersebut dari tadi problem statement tersebut dibagi 6 kelompok terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan diambil ini LKPD-nya, dibagikan ke semuanya. Sudah semuanya kebagian LKPD-nya? Sudah kok. Nah, diperhatikan instruksi di LKPD tersebut. Nah, Bapak akan menjelaskan di LKPD tersebut. Silahkan kalian observasi ke lingkungan selama 30 menit dan amati tumbuhan berbiji yang berada di lingkungan sekolah. Kedua, lalu ambil gambar jenis tumbuhan yang ditemukan menggunakan smartphone atau kamera yang kalian punya dan catat karakteristiknya. 3, tuliskan data hasil temuan dan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Keempat, jika sudah didiskusikan hasil temuan dengan teman sekelompok dan jawablah pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Kelima, kemudian bandingkan hasil temuan kalian dengan kajian studi literatur. Keenam, diskusikan hasil diskusi kalian dengan teman sekelompok dan jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. 7, ada perwakilan untuk nanti presentasi dan membuat kesimpulan. 9, membuat laporan tertulis yang sudah ada di dalam LKPD tersebut sistematisnya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD tersebut? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, silahkan kalian mulai mengerjakan LKPD tersebut. Baik Pak. Ya Pak. Inggrisnya. Apa ada kesulitan, Fahmi? Kalau boleh tahu Pak, bentuk akar dari tumbuhan ini apa ya? Nah, untuk tumbuhan katapang ini akarnya akar tunggang. Nah, akarnya itu sangat besar dan sangat kuat. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dikerjakan lagi ya. Iya, siap. Oh iya. Nah, bagaimana? Datanya sudah terkumpul belum? Kalau sudah, didiskusikan dengan teman sekelompoknya dan isi pertanyaan yang Bapak tadi sudah perintahkan ya.
Baik, Pak. Apa ada kesulitan? Oh, ini Pak, saya izin bertanya mengenai ini yang morfologinya. Apakah dijelaskan juga atau hanya disebutkan, Pak? Lebih baik dijelaskan. Oh, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Silahkan dilanjut kembali ya. Siap Pak. Oke, semuanya data sudah terkumpul ya. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Saya Pak. Silakan kepada Dedi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan yang hasil kami dapatkan dari diskusi tadi. Yang pertama itu tumbuhan berbiji memiliki karakteristik. Yang pertama, menghasilkan biji sebagai alat perkembangan. Yang kedua, termasuk golongan Cormophyta. Yang ketiga, mempunyai alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Yang keempat, cara hidupnya kemoautotrop. Yang kelima, tidak mempunyai berkas pembuluh. Dan yang terakhir, habitatnya di darat, sebagian ada yang mengapung di air. Terima kasih kepada Dedi. Ada yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menanggapi, Pak. Seharusnya tumbuhan berbiji itu mempunyai bekas pembuluh dan cara hidupnya itu fotoautotrof. Ya, betul sekali kata Ilham. Tumbuhan berbiji itu seharusnya sudah memiliki berkas pembuluh karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sementara cara hidupnya betul sekali kata Ilham, fotoautotrof karena sudah bisa melakukan fotosintesis. Silahkan Dedi untuk disimpulkan hasil pengamatannya. Untuk kesimpulannya sendiri, tumbuhan berbiji memiliki karakteristik yaitu menghasilkan biji sebagai alat perkembangan, termasuk golongan Cormophyta, mempunyai alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya fotoautotrop, mempunyai berkas pembuluh, habitatnya di darat, sebagian ada yang mengapung di air, dan tumbuhan berbiji dibagi dua, yaitu ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji terbuka, bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, dan pada tumbuhan berbiji tertutup, bakal buah tumbuh di dalam daun buah. Oke, terima kasih kepada Dedi. Silahkan duduk kembali. Baik Pak, terima kasih. Sedikit menambahkan ya kesimpulan dari Dedi. Untuk tumbuhan berbiji terbuka itu terdapat di dalam strobilus. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Oh ya, untuk pertanyaan di persepsi, ciri-ciri dari tumbuhan berbiji sudah terjawab ya. Selanjutnya, ada yang mau memberi kesimpulan nggak untuk pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin saya izin, Pak. Ya, silakan. Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan berbiji merupakan karakteristiknya mempunyai diantaranya menghasilkan biji sebagai alat perkembangan, termasuk golongan Cormophyta, mempunyai alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya fotoautotrof, mempunyai berkas pembuluh. Kemudian untuk habitatnya sendiri itu ada di darat dan sebagian ada yang mengapung di air. Ciri selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji dibagi dua, yaitu ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji terbuka, bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Sementara pada tumbuhan berbiji tertutup, bakal buahnya tumbuh di dalam daun buah. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih kepada Ilham. Kesimpulannya sudah cukup baik, namun ada yang terlihat reproduksi pada tumbuhan berbiji. Oke, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya boleh dihidupkan kembali proyektornya. Baik Pak. Nah, yang pertama kesimpulan kita, tumbuhan berbiji memiliki karakteristik menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, termasuk golongan Cormophyta, mempunyai alat kelamin yang jelas, menghasilkan embrio, cara hidupnya fotoautotrof, dan mempunyai berkas pembuluh.
habitatnya di darat dan sebagian juga ada yang mengapung. Kedua, tumbuhan berbiji dibagi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji terbuka, bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah dan dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Sireniae, Gingogiae, Genetiae, Soniferae. Pada tumbuhan biji tertutup, bakal buah tumbuh di dalam daun buah dan dibagi dua, ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae menghasilkan 2 spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Pada mikrospora terdapat mikrogametofit, jantan yang berisi serbuk sari yang dilepas membentuk serbuk sari dan menjadi sperma. Serbuk sari akan melekat pada serbuk sari zigot yang dibuahi akan berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan membentuk tumbuhan baru. Mungkin cukup sekian kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian isi soal PG dalam waktu 5 menit. Ini soalnya Bapak akan bagikan. Silahkan ya dikerjakan. Usahakan tidak menyontek karena itu merupakan evaluasi pembelajaran kali ini. Baik Pak. Siap, Pak. Silahkan dimulai. Sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nah, untuk penugasan silahkan data dan identifikasi tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Untuk laporannya juga jangan lupa ya dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan Bapak yang kurang enak didengar oleh kalian. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak duluan ya. Ya Pak, dadah Bapak. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had.